Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajja liman istata'a ilaihi sabila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu li kaffatil ummah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana lahu zatan wa rahilatan walam yahuj falmata insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan, ay kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'ah walam yudhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini Allah masih memberikan kita taufiknya, Allah masih memberikan kita nikmatnya. Di saat saudara-saudara kita yang lainnya sedang sulit untuk mengerjakan, untuk menunaikan salat Idul Adha, alhamdulillah kita di Masjid Baitul Muharram ini kita masih berkesempatan untuk menunaikan ibadah salat Idul Adha bersama-sama. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu berharap mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya serta memasuki surga Allah bersamanya. Saudara hadirin kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di penghujung, di bulan yang terakhir di tahun 1441 Hijriah, tepatnya di bulan Zulhijjah. Ada dua momen penting di dalam bulan Zulhijjah ini. Yang pertama sesuai dengan namanya Zulhijjah, artinya bulan yang mempunyai peristiwa haji. Dinamakan Zulhijjah karena hanya di bulan Zulhijjah inilah ibadah haji bisa dilaksanakan. Meskipun pada hari ini umat Islam di Indonesia dan hampir seluruh umat Islam di dunia, kecuali umat Islam yang sudah berada di Saudi Arabia, baik itu muqimin maupun orang-orang yang bekerja di sana, yang hanya bisa menunaikan ibadah haji. Sementara saudara-saudara kita yang berada di luar tanah suci Makkah dan Madinah saat ini kesulitan untuk menunaikan ibadah haji terkait dengan pandemi COVID-19. Saudara,
Namun demikian yang namanya ibadah haji memang diwajibkan untuk kita umat Islam dengan syarat, salah satu di antara syaratnya kita mampu untuk menjalankan ibadah tersebut, dan di antara syarat mampu adalah aman perjalanannya. Karena negara kita tidak mendapatkan kuota untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, dan pemerintah Saudi tidak membuka keran tersebut sehingga kita tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji, maka kewajiban haji untuk tahun ini tidak lagi menjadi kewajiban umat Islam Indonesia dan negara-negara yang tidak bisa menunaikan haji. Tetapi bagi saudara-saudara sekalian yang sudah terlanjur niat, sudah terlanjur menabung, sudah terlanjur daftar, bahkan mestinya bisa berangkat tahun ini, lalu kemudian dengan adanya COVID-19 ini tidak mampu menjalankan ibadah haji tersebut, janganlah terlalu kecewa, karena sesungguhnya apa yang sudah kita niatkan itu di mata Allah sudah merupakan ibadah. Seandainya pun nanti sampai pada akhirnya pun tidak mampu menunaikan ibadah haji karena terhalang akibat COVID atau tidak amannya perjalanan, maka niat kita sudah tercatat sebagai orang yang telah menunaikan ibadah haji. Namun bagi Anda yang belum punya niat, bagi kita yang belum punya rencana, bagi kita yang belum pernah menabung sementara kita berkecukupan dan berkemampuan, maka hendaklah sadar diri bahwa sesungguhnya orang yang telah mampu untuk menunaikan ibadah haji, uangnya ada, bekalnya ada, perjalanannya aman, kuotanya mumpuni. Kalau tidak menjalankan ibadah haji, orang seperti ini terancam oleh hadis Nabi yang kata Nabi, man malaka zatan wa rahilatan tuballighu ila baitillah wa lam yahuj fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang memiliki harta, memiliki bekal, memiliki ongkos untuk menjalankan ibadah haji ke Baitullah, tetapi dia tidak menjalankan ibadah haji, maka matilah dia. Silahkan pilih, apakah pilih mati Yahudi atau pilih mati Nasrani. Saudara, ibadah haji itu berada di bulan Zulhijjah, percis seperti ibadah yang kedua yang disebut dengan Idul Adha. Idul Adha ini juga hanya ada di bulan Zulhijjah. Di luar bulan Zulhijjah tidak ada Idul Adha. Dinamakan Idul Adha karena di bulan ini umat Islam yang berkecukupan dan punya kemampuan untuk berkurban, hendaklah dia berkurban. Hampir sama. Kalau ada umat Islam yang mampu untuk berkurban tetapi dia tidak mau berkurban karena sayang hartanya, karena rasa pelitnya, Rasul pun mengancam dalam sebuah hadisnya, man lahu sa'ah walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban tetapi dia tidak mau berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat saya. Artinya Nabi sangat berharap umatnya ngerti, Nabi sangat berharap umatnya tidak rakus, Nabi sangat berharap umatnya terselamatkan dari hawa nafsunya. Semuanya yang punya duit untuk menunaikan haji tidak mau menunaikan haji juga oleh Nabi diancam. Yang punya duit untuk berkurban tapi nggak mau berkurban oleh Nabi juga diancam. Kenapa? Karena dua-duanya adalah sesuatu yang sangat penting yang mendidik bagi umat Kanjeng Nabi supaya menjadi umat yang terselamatkan dari belenggu nafsu dirinya. Apa hikmahnya orang berkorban itu, saudara? Yang pertama, berkorban itu hikmahnya adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ayat
ini mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya kurban yang Allah tuntut, kurban yang Allah syariatkan, itu kalau dibandingkan dengan jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita, gak ada apa-apanya, sangat kecil. Tetapi kadang-kadang kita ini tidak merasa bahwa nikmat itu telah kita terima. Terkadang nikmat sehat itu baru kita sadari nikmatnya saat kita sakit. Terkadang nikmat kaya itu baru kita sadari nikmatnya saat kita jatuh miskin. Terkadang nikmat gagah itu baru kita sadari saat kita sudah tampak tua renta. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sesungguhnya sangat banyak, namun banyak di antara kita yang tidak menyadari akan nikmat itu. Bahkan dalam sebuah ayat Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara sekalian, hikmah kurban yang pertama adalah supaya kita sadar diri dan mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, hikmah kurban yang kedua adalah untuk membersihkan jiwa kita. Dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amila ibnu Adam ma 'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqatid dam fa innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dam la yaqa'u min Allah azza wa jalla bi makani qabla an yaqa'a 'ala al-ard fatibu biha nafsan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beramal manusia pada hari nahar ini lebih baik melebihi amal mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah sebelum tetesan darah hewan kurban tersebut menyentuh tanah. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Dengan kurban, niat yang tulus hanya karena Allah, insya Allah sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita, sifat rakus dalam diri kita, sifat memperturutkan hawa nafsu dalam diri kita akan dibersihkan melalui berkurban pada hari ini dan 3 hari yang akan datang. Hikmah yang ketiga, hewan kurban itu akan menjadi kendaraan nanti di hari kiamat saat kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addimu duhayakum fa innaha 'ala syirati mutayakum." Muliakanlah kurban-kurbanmu karena dia akan menjadi kendaraan bagimu ketika melewati titian Shiratal Mustaqim. Saudara hadirin, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu tidak mudah. Dalam sebuah riwayat, Shiratal Mustaqim itu gedenya sehelai rambut dibelah menjadi 7. Anda bisa bayangkan itu. Tetapi orang yang berkurban, mengorbankan hewan kurban di hari raya Idul Adha, maka ketika dia ikhlas tulus karena Allah, dia berkurban, insya Allah nanti di hari kiamat dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan berkendaraan hewan yang dia kurbankan. Yang keempat, hewan kurban ini sebagai bukti bahwa kita umatnya Nabi Muhammad, karena Nabi juga mengancam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi falyamut in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan." Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi dia tidak mau berkurban,
maka matilah dia kalau mau dengan cara Yahudi atau kalau mau dengan cara Nasrani. Artinya Nabi sangat mengharapkan umatnya sadar bahwa berkurban itu penting buat kita, bukan hanya buat orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi, baik itu kewajiban menunaikan ibadah haji maupun sunnah muakkad yang sangat dianjurkan oleh Kanjeng Nabi untuk berkurban? Sesungguhnya Nabi ingin supaya umat Islam ini sadar diri bahwa sesungguhnya harta yang kita miliki ini tidak sepenuhnya milik kita. Harta yang kita miliki ini belum tentu milik kita, saudara. Harta hakikat yang milik kita itu harta yang sudah kita belanjakan. Sampeyan punya rumah mewah, itu cuma titipan Allah. Saat sampeyan mati, sampeyan tidak akan membawa rumah mewah itu. Paling banter akan direbutan ahli waris sampeyan semua. Sampeyan punya mobil mewah, hakikatnya bukan harta sampeyan, itu hanya titipan. Kalau sampeyan mati, maka mobil tersebut akan jadi warisan anak keturunan sampeyan. Sampeyan punya rumah banyak, hakikatnya itu hanya titipan dari Allah. Saat sampeyan mati, rumahmu yang banyak itu tidak akan ikut, saudara. Yang ikut adalah harta yang sudah kita belanjakan. Sampeyan punya apapun di dunia ini yang merupakan harta, hakikatnya itu hanyalah titipan. Harta yang hakiki, yang sudah jelas milik sampeyan adalah yang sudah sampeyan belanjakan. Karena itu belanjakanlah hartamu ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih punya, mumpung kita masih mampu, mari keluarkan, belanjakan, infakkan hartamu ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita menyesal. Karena kalau kita sudah napas kita di kerongkongan, sudah tidak ada gunanya lagi kita menyesal. Sebagaimana di dalam surah Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saudara, ayat ini menjelaskan kepada kita betapa orang nanti ketika sudah mati dia baru sadar. Karena kata hadis Nabi yang lainnya, yatba'ul mayyita thalatha, yang mengikuti mayit itu kalau mau mati ada 3. Fayarja'u ithnani wa yabqal wahid, yang 2 kembali lagi, yang ikut cuma 1. Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu wa yabqa amaluhu. Orang kalau mau mati, Pak, makanya sering kita jumpai ada orang sakaratul maut sampai berjam-jam, ada orang sakaratul maut sampai berhari-hari bahkan. Kenapa? Karena ketika orang sakaratul maut itu yang paling dia pertimbangkan ada 3. Yang pertama maluhu, saat dia mau mati dia berpikir, ya Allah ya Tuhanku, hartaku yang di sana. Ya Allah ya Tuhanku, hartaku yang di sana, nanti kalau saya mati anak saya rebutan apa tidak. Ya Allah ya Tuhanku, keluargaku, anakku, istriku, kalau saya mati nanti anakku siapa yang ngerawat? Kalau saya mati nanti anak-anakku siapa yang mendidik? Kalau saya mati nanti anak-anakku hidupnya bagaimana? Itu akan jadi beban ketika orang mau mati. Dan yang ketiga, amal ibadahnya, baik itu ibadah perbuatan yang baik ataupun kelakuan-kelakuan yang buruk, akan menghantui orang yang mau mati. Orang yang pernah berjudi akan terbayang dalam benaknya, dia takut mati karena dia punya dosa berjudi. Orang yang pernah berzina, dia akan takut saat mau mati
karena dia teringat bahwa dia pernah berzina. Maka yang dua nanti akan sunat, keluarganya akan dia lupakan, harta kekayaannya akan dia lupakan, tetapi amal perbuatannya akan dia bawa sampai mati, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Karena itu saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya sampaikan ayat tadi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kepada salah seseorang di antara kamu, lalu dia berkata, ya Tuhan kami, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi bagian dari orang-orang yang soleh. Ini semua orang ketika dia menjalani sakaratul maut, yang dia sesali adalah, kenapa dulu waktu hidup saya hanya menumpuk harta, begitu hartaku sudah banyak lalu aku mati. Saat itu kita yang sungsang sundul jungkir balik nyari duit, tetapi yang senang adalah mantan istri yang kita tinggal mati, tetapi yang senang adalah anak-anak yang kita tinggal mati. Kalau anak istri kita ingat kepada kita, bakalan membacakan doa untuk kita. Kalau anak-anak kita sadar akan kewajibannya kepada orang tuanya. Kalau anak-anak kita tidak mengerti agama, bagaimana dia akan mendoakan putra-putrinya, akan mendoakan kedua orang tuanya. Dan anak itu akan mengerti bagaimana cara berbakti kepada orang tuanya kalau dia ngaji. Anak itu akan mengerti bagaimana cara membacakan doa untuk ibu bapaknya kalau dia ngaji. Itulah makanya teman-teman semuanya, pengurus DKM Masjid Baitul Muharram ini sepakat dan nekat, meskipun dengan modal pas-pasan, harus segera bikin madrasah. Kenapa? Karena tanpa madrasah, tanpa sekolah, tanpa pendidikan agama, putra putri kita nggak akan ngerti bagaimana caranya berterima kasih kepada orang tua. Tanpa madrasah, putra putri kita nggak akan bisa bagaimana caranya mendoakan kedua orang tuanya. Tanpa pendidikan madrasah, anak-anak kita nggak akan bisa baca Al-Quran. Kalau anak-anak kita nggak bisa baca Al-Quran, bagaimana dia menjalankan ibadah sholat 5 waktu? Kalau anak-anak kita nggak bisa membaca Al-Quran, bagaimana anak-anak kita akan doakan kita nanti setelah kita tua dan bahkan setelah kita mati? Karena itu saudara-saudara sekalian, masih ada kesempatan kita membuka seluas-luasnya. Saudara-saudara sekalian yang masih belum sempat untuk memberikan infak sedekah amal jariahnya, ini kesempatan terbaik untuk berinvestasi. Berinvestasilah kamu sekalian di tempat-tempat yang bernilai amal jariah, maka niscaya investasi itu untung di dunia dan untung di akhirat. Sebagaimana firman Allah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka seperti menanam 1 biji lalu tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkainya berbuah 100. Itu pun masih wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah masih melipat gandakan yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah itu rahmatnya sangatlah luas. Sampeyan nyumbang untuk bangun madrasah 100.000 saja, di dunia nanti Allah lipat gandakan menjadi 70 juta. Di akhirat nanti pahalamu akan berlipat-lipat sampai 70 juta kali lipat. Padahal sampean kondangan 100.000, paling yang Anda dapatkan cuma itu saja. Tetapi kalau Anda infakkan hartamu 100.000 saja untuk kepentingan pembangunan madrasah, yang jelas-jelas itu adalah sabilillah, itu adalah sedekah jariah. Di dunia engkau mendapatkan keberkahan,
di akhirat engkau akan masuk surga karena sedekahmu yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, masih ada kesempatan untuk investasi akhirat. Bersedekahlah, berinfaklah, keluarkan sebagian dari hartamu untuk pembangunan madrasah Baitul Muharram. Demikian, mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.